Hari ini saya sangat berbahagia bisa mengunjungi Pak Direktur PDAM Manggarai Barat, Direktur Pembeliling, PDAM Pembeliling. Perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah. Air minum Pembeliling. Oke, Pak Reli. Siap. Saya panggil Om aja, karena saya biasa panggil Om. Siap, siap. Om, akhir-akhir ini kan heboh nih Om. Ya, ya. Ada yang protes. Ini kok PDAM airnya nih mahal sekali. Ada yang mengatakan ini, antara yang kami gunakan itu dan yang kami bayar itu kayaknya tidak seimbang deh. Ya, kan ya. Itu. Nah, dengar nggak itu Om? Ada yang protes ke sini tuh? Hampir pasti pelanggan punya hak tanya ya untuk menunjukkan sebuah kepastian apakah wajar tidak pemakaian mereka. Tapi ada nggak yang datang protes? Ada. Oke, dia protes soal itu. Bukan protes, menanyakan. Menanyakan, bukan protes ya? Bukan protes. Menanyakan untuk kepastian. Ya? Karena ada alat ukur dan tentunya kita mengacu kepada sebuah alat ukur. Hanya mungkin karena pelanggan belum paham dengan itu. Sehingga mereka punya hak untuk menanya, bukan protes, menanya. Oh, menanyakan bahwa. Ya, setelah kita jelaskan bahwa Odorma paham. Oke. Ya. Bahwa, tapi kan kadang juga yang merasakan gini, Om. Ini kok yang kami gunakan hanya berapa tong, kok bisa mahal gitu. Oh. Nah, kadang berbeda soal alat ukur, Om. Gimana cara mengukur air itu? Itu kan kadang orang bertanya itu. Artinya begini, saya perlu menjelaskan ya bagaimana proses untuk menjadi pelanggan PDAM. Ya itu penting itu ya. Harus ada sebuah proses sehingga nanti pada saatnya untuk jadi pelanggan PDAM dan menggunakan alat ukur. Seluruh pelanggan untuk menjadi pelanggan PDAM harus melalui sebuah proses pendaftaran dan disodorkan oleh formulir pengisian kepada pelanggan. Dan ada aturan main. Semua aturan itu sudah ada tertera di situ. Pelanggan membaca, kalau sanggup untuk melaksanakan itu semua, silakan tanda tangan di atas meterai lagi ya. Setelah itu sudah tanda tangan, baru teman-teman teknik melakukan proses survei ya. Survei. Setelah survei, outputnya adalah sebuah rencana anggaran biaya yang dibayar oleh pelanggan. Setelah semua itu selesai dibayar, teman-teman gudang mengeluarkan semua barang kebutuhan atau sambungan rumah itu berdasarkan perintah dari hubungan langanan. Nah, itu pipa, meteran, seluruh aksesoris. Dia tidak beli sendiri di luar? Tidak, kita sendiri yang siapkan. Setelah itu dipasang. Pelanggan memakai air melalui sebuah jaringan yang terbangun dan sudah dibayar oleh pelanggan. Sambungan rumah istilahnya. Sehingga yang membuat pemakaian air ini banyak atau kurang itu pelanggan, bukan kami. Terekam di meteran tadi. Nanti pada saatnya setiap bulan teman-teman petugas baca meter, mereka melakukan pembacaan meter, difoto, baru dikirim. Tidak dicatat aja? Tidak dicatat, difoto. Semua terdokumentasikan. Kalau sebelumnya itu dicatat. Sebelum. Tetapi saya lihat pada saat itu, wah tidak bisa begini. Kita dituntut untuk harus transparansi. Semua kegiatan itu harus punya data. Kita berbicara data ini. Bukan berbicara angan-angan. Harus berbicara kepada sebuah data. Sehingga semua pelanggan itu punya track record atau histori pemakaian dari bulan ke bulan. Berarti bisa dicek nih bulan lalu, bulan lalu. Nanti saya akan pertunjukkan. Nanti saya akan pertunjukkan untuk inilah contohnya. Izin sedikit ya, saya minta teman-teman untuk print sedikit salah satu bukti histori pemakaian pelanggan dari bulan ke bulan. Dan nanti di print juga water meter yang ada di rumah, sehingga semua data itu adalah data record ya, bukan asal-asalan. Berdasarkan fakta, rumah pelanggan pun difoto.
Sampai rumahnya yang Posisi meterannya ada di mana? Itu. Jadi kita berbicara fakta lapangan. Kayak open kamera, tahu lokasinya di mana, Google Map-nya di. Iya, semua. Nanti saya akan perlihatkan di sini supaya pelanggan kami bisa memahami. Bila mana pada saatnya pelanggan datang untuk melakukan pengaduan, data yang kita tunjukkan. sorongkan, iya. Oke. Karena di sana ada apa? Ini siapa punya rumah? Saya punya rumah, pelanggan bilang. Ini meteran benar tidak di posisi yang ini? Betul. Ini bulan lalu ya. Sekarang ini bulan sekarang. Oke. Ini masih rumah? Ya. Ini masih meter? Ya. Ini angkanya. Angka sekarang dikurangi angka sebelumnya. Itulah pemakaian. Sehingga semua kita berbicara data. Ya, saya kira itu. Nah, berarti kata kuncinya gini, kesepakatan yang menjadi alat ukur ketika terjadi perbedaan antara pelanggan dan ini pihak PDAM, perusahaan daerah ini adalah meteran tadi. Meteran sebagai alat ukur itu saya sering mengistilahkan dia sebagai pengadilan. Antara kami yang mendistribusikan air dan pelanggan yang menggunakan air. Oke. Bagaimana kalau kepikir nggak? Misalkan kaget-kaget ini kan alat nih. Nah, kepikir nggak kalau terjadi error dengan alat ini? Saya pastikan bahwa seluruh meteran yang dipasang di pelanggan itu sudah melalui sebuah kalibrasi. Ya, sertifikasi kalibrasi dari pabrik ada bahwa meteran ini bisa digunakan untuk pelanggan dengan tingkat ke-error-nya sudah ada di situ. Tidak mungkin kita memasang water meter tanpa sebelum kalibrasi. Ada kalibrasi dulu. Kalau dia errornya. Ya. Setiap toleransinya berapa? Setiap bulan teman-teman, 3 bulan sekali teman-teman melakukan pengujian kalibrasi meteran itu. Kalibrasi dilakukan langsung, ada alatnya kita punya alat. Wah, berarti luar biasa itu. Kita punya alat kalibrasi. Penyimpanannya selama ini hampir pasti masih di dalam standar normal ya. Normal. Oke. Ada kejadian ini, air nggak jalan, tapi udara jalan. Itu berpengaruh nggak putaran meteran? Jadi begini. Yang kayak gitu itu. Begini. Saya tidak tepisit ya bahwa ada udara terjebak dalam pipa. Itu benar adanya. Tetapi sesaat saja. Udara itu akan bergerak kalau ada media air yang mendorong. Tidak terlalu signifikan mempengaruhi. Tidak, hanya sesaat saja. Sesaat saja dia. Oke. Hanya sesaat. Kalau ada dalil bahwa meteran berputar karena udara. Udara hanya cuma sesaat. Betul. Udara akan bergerak di dalam penampang pipa kalau ada media air mendorong dari belakang. Sesaat saja. Coba contoh. Kalau ada di rumah. Begitu kita buka pertama, dia tekanannya tidak stabil. Habis itu stabil ya. Konstan sudah. Karena sudah terisi semua ruangan ini oleh laluan air. Dan itu tidak terlalu signifikan mempengaruhi harga. Saya pastikan tidak. Tidak. Lalu ini, atau jangan-jangan ini mengatakan terlalu mahal ini harga air Labuan Bajo ini? Saya kira mungkin orang-orang tertentu saja. Kalau pada umumnya pelanggan kita dari 800, 8.000. Untuk kita berbicara Labuan Bajo ya. Ya, ini saya harus tanya nih Om. Dari gimana cara PDAM Wembeliling, perusahaan daerah Wembeliling ini menetapkan harga ini? Harganya gimana ini? Tentu melalui sebuah peraturan bupati, ditetapkan melalui peraturan bupati. Dihitung berdasarkan harga pokok produksi kita tuh. Ada kategori nggak? Ada, nanti akan kita melakukan pengelompokan pelanggan. Blok pertama sekian, blok kedua sekian, blok ketiga sekian. Ini tujuannya apa? Untuk penerapan tarif progresif. Semakin tinggi kau pakai air, semakin besar kau bayar. Makanya selalu saya mengatakan kepada pelanggan, gunakanlah air sesuai dengan kebutuhan. Nekam puas uang. Itu, ini repot kan? Kenapa? Karena semua air yang ada khusus Labuan Bajo ini melalui sebuah proses membutuhkan biaya. Nah, untuk sampai dengan sekarang kita masih menggunakan tarif lama. Tarif tahun 2018. Itu ada perbuknya? Ada, peraturan bupati ada ini. Ini Pak. Penetapan tarif air minum perusahaan air minum Wembeliling Kabupaten Manggarai. Masih perusahaan daerah pada saat itu ya.
belum berubah dia menjadi Perumda. Perumda. Karena masih menggunakan nomenklatur lama, masih PDM. Tapi tarifnya masih menggunakan. Kita masih menggunakan tarif lama. Kalau sekarang kita bandingkan dengan biaya produksi dengan hadirnya PMC 2, tentu tidak layak lagi. Harusnya. Iya. Karena apa? Biaya profesionalnya tinggi. Biaya produksi seluruh biaya kan dihitung. Menjadi struktur untuk bisa menghasilkan harga pokok produksi real. Untuk menghasilkan 1 meter kubik air, kita membutuhkan berapa sih rupiahnya? Tentu rupiah ini seluruh biaya, termasuk biaya penyusutan. Peralatan pasti dimuat masuk. Dan itu ada hitung-hitungannya? Ada, pasti jelas. Kita mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tarif nomor 21 tahun 2020. Perubahan Peraturan Menteri Permendagri nomor 71 tahun 2018. Nah, sekarang dengan kita mengacu kepada Permendagri nomor 21 tahun 2020, itu sudah rigid sekali di situ. Soal perhitungan itu. Harus ada kategori tarif rendah, tarif dasar, harga rata-rata. Tarif rendah ini keperuntukan untuk apa? Untuk masyarakat yang ekonominya lemah. Tarif rendah. Tarif dasar itu adalah sama dengan harga produksi. Artinya apa? Diikuti dengan penetapan oleh Gubernur tentang tarif batas atas, batas bawah. Tarif batas atas adalah 4% dari UMP. Itu batas atas, paling mahal. Paling mahal. Kalau UMP kita 2 juta, 2.200.000. anggaplah 2 juta, anggaplah 2 juta. Dikali 4%-nya, itulah per kubik. Ya, bukan. Itulah biaya yang disiapkan oleh pelanggan sebulan. Nah, contoh, 4% kali 2 juta. Itu berapa sih? 4% kali 2 juta ya sekitar 80-an ya. 80-an ribu. 80-an ribu. Terus diikuti dengan kebutuhan orang per hari. Di dalam standar pelayanan minimal, kebutuhan rumah tangga per bulan 10 meter kubik per kakak per bulan. Itu asumsinya? Iya, sesuai di Peraturan Menteri Dalam Negeri pun diatur itu. 10 meter kubik? 10 meter kubik per bulan per kakak. Inilah tugas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya di blok pertama. Kalau per kakak ini berapa hitungan manusia di dalam per kakak ini? Per kakak, kalau kita mengacu kepada peraturan kementerian itu untuk perhitungan berapa banyak jiwa dalam rumah tangga, karena harus ada sebuah angka ketetapan. Selama ini kita menggunakan 5 orang dalam rumah tangga, 5 jiwa dalam rumah tangga. 10 meter kubik. Jadi gini, cara hitungnya gini. Kita mengacu kepada standar pelayanan minimal 60 liter per orang per hari. Ya. Dikalikan banyaknya orang, misalnya tadi 5 orang. Berarti sehari harus 300 liter ya, di dalam satu keluarga ini. Dikalikan banyaknya hari dalam bulan. Iya. Misalnya bulan Januari 31 hari. Iya. 31 dikali dengan 300. Itu kan hampir 10.000, 10.000 liter. 10 kubik. 10.000 liter dibagi 1.000 sama dengan 10 meter kubik. Iya. Nah, ini penggunaan per hari. Iya. Jadi per bulan. Per bulan. Atas kubikas ini baru ditetapkan berapa harga yang dia bayar kemudian. Iya, artinya apa? Tugas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu, pelayanan dasar itu apa? Blok pertama. Seluruh jenis pelanggan mendapat blok pertama. Itu wajib hukumnya pemerintah memenuhi itu. Blok kedua, hati-hati pemakaian air. Makanya itu. 11 sampai dengan 20. Blok pertama diberi ruang untuk pemenuhan kebutuhan dasar tadi 10 meter kubik sesuai dengan aturan itu. Semua jenis kelompok dapat itu. Kelompok kedua 11 sampai dengan 20. Itu. Kelompok 3, blok 3 20 ke atas. Ini artinya apa? Semakin tinggi kamu punya pemakaian air, semakin besar biayanya. Oke. Penerapan tarif progresif. Tarif dasar. Iya, karena kita sudah tahu standarnya tadi kebutuhan rumah tangga per bulan per kakak. 10 meter kubik.
Berarti kalau misalkan begini, kalau misalkan dia menggunakan di bawah 10 meter kubik per bulan, atau sampai 10 meter kubik per bulan, berarti tarif dasar yang diberikan ke dia. Iya. Ketika Kenapa? melampaui itu, maka harga per kubiknya juga beda. Beda dong. Karena apa? Oke. Itu tadi, Ah. pemerintah punya tugas di kelompok pertama ini, penuhi kebutuhan dasarnya dengan tarif dasar ini. Kalau dia menggunakan di atas ke kelompok masuk di blok 2, berarti tidak mampu dong membayar. Iya, iya. Apalagi kalau blok 3, udah lebih mampu lagi. Lebih mampu lagi. Harganya lain lagi. per Iya, kubik. jangan heran dibilang, oh, kok besar. Oke, oke, oke. Itu perlu dipahami. Pemenuhan hajat hidup hajat hidup orang banyak itu di blok pertama. Seluruh jenis kelompok ini mendapat bantuan pemerintah di blok pertama, yaitu 10 meter kubik itu. Berarti gini, kalau ada nih, saya misalkan ada tetangga nih, ada tetangga, saya prihatin nih, saya peduli nih, mereka belum punya tarik meteran, belum punya akses lah ya. Lalu saya berinisiatif nih, dalam bantu kalian, salurkan ke kalian. Sebenarnya ini bukan membantu sebenarnya ya, jadinya merugikan. Ya. Malah merugikan, karena itu tadi, Ya, efeknya kan penggunaan air Pasti. harusnya 10 kubik, pasti. dia naik menjadi lebih dari 10 kubik, dan harga yang ditetapkan akan berbeda jadinya. Pasti. Sudah jelas itu. Dengan sendirinya mengikuti. Oh, Itu. nah, itu ada banyak kasus juga begitu. Hampir pasti setiap kali pelanggan datang, setelah saya jelaskan, dia orang paham. Setelah itu mereka coba lakukan. Ternyata ada perubahan pemakaian. Keterjangkauan membayarnya bisa. Karena kita berbicara 4K di sini ya. Iya, iya, iya. Ya. Kuantitas air dalam bentuk jumlah yang dibutuhkan. Kualitas. Kualitas air. Iya, Air minum memang kan? iya, Kontinuitas waktu pelayanan. Keterjangkauan. iya. Keterjangkauan ada dua. Keterjangkauan membayar oleh pelanggan, keterjangkauan air sejauh mungkin di pelanggan terakhir. 4K kita pakai. Ini juga dibicarakan dalam aturan pemerintah itu, Permendagri. Karena itu semua gitu loh. Dia tidak berdiri sendiri. Oke, oke, oke. Keterjangkauan 4K. Yang terakhir keterjangkauan pelanggan membayar. Keterjangkauan air sejauh mungkin di pelanggan terakhir. Harus tekannya sama. Itu. Jadi kita di sini menjalankan itu berdasarkan aturan yang ada. Kita tidak boleh bergerak di luar itu. Nah, justru yang saya mau tanyakan tadi, Om Reli, gini. Tadi itu kan dikatakan bahwa asumsi kita bahwa 10 meter kubik per orang, per hari, per kakak per bulan. Ketika kemudian melebihi itu, maka tarif yang diberikan juga berbeda. Ya, berarti tidak mampu dong. Mampu. Lalu perbedaan-perbedaan tarif ini, rujukan hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Sudah jelas. Ada bagaimana kita contoh di Permendagri 21 nomor tahun 2021 Permendagri 21 tentang tarif atas perubahan Permendagri 71 itu. Kita harus dituntut untuk full cost recovery, pemulihan biaya operasional. Baru nanti pemerintah kalau sudah kita full cost recovery, laporan keuangan itu pasti laba, Pak. Tidak rugi. Sekarang kita masih rugi. Karena tarif kita masih di bawah. Masih rugi nih? Iya. Sehingga pemerintah betul-betul kita kelompokkan benaran ini pelanggan ya. Ini pelanggan domestik atau rumah tangga B. Sosial umum, sosial khusus. Ada niaga kecil, niaga besar, industri. Dengan Dan itu udah ada regulasinya soal itu? Sudah jelas ada. Pengelompokan jenis pelanggan sudah ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Tinggal kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Itu. Sehingga pengelompokan jenis pelanggan itu sudah ada di dalam Permendagri itu. Berarti Tuhan yang mengatakan ini kreativitas dari PDAM. Tinggal kita kelompokkan rumah tangga A, bukan hanya cuma sampai di situ. Rumah tangga A, A1, A2, A3. Pendekatannya apa? Bisa luas bangunan, bentuk bangunan. Rumah tangga B apa? Kalau dia pagar, keramik semua,
Nah, itu berarti tarifnya beda gitu, dengan rumah tangga A, rumah tangga B. Gitu. Sehingga apa? Dituntut untuk sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Tidak sama juga dengan kita daerah-daerah lain ya pengelompokan turunannya. Tetapi secara garis besar di Permendagri sudah atur rumah tangga A, rumah tangga B, sosial umum, niaga apa segala macam. Dan Itu sudah jelas secara detail. karena diatur ini domestik, non domestik. Non domestik itu apa? Yang tadi hotel, usaha-usaha mereka. Gitu. Berarti kalau tuduhan yang mengatakan bahwa ini hanya rekayasa PDAM, Oh tidak boleh lakukan rekayasa merugikan orang. gitu. Haram bagi saya. Jangan ada berpikir bahwa oh itu rekayasa semua angka itu. Oh tidak, tidak. Oke. Rumah-rumah pelanggan pun di dalam aplikasi kita tahu ada di mana dia. Nanti saya akan paparkan. Oke. Mungkin Semua real time kita nih Pak ya. Real time. Jadi kita tidak. Kalau dulu mungkin berbicara dulu ya sebelum sebelum kita sampai di sini. ya. Butuh sebuah proses penataan. Kalau sebelumnya tahun-tahun tidak enak punya, ya mungkin. Sekarang Tapi sekarang tidak. ya. Saya sudah benar semua di dalam Pak. Tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena kita untuk kreatif, untuk misi yang ke-6 saya jalankan. Harus ada sebuah transparansi. Oke. Ini menuju ke transparansi. Oke. Itu soal itu. Iya. Ini soal Izin, ada minum itu Pak. Silakan. ini soal Saya minum air putih saja. Tidak apa-apa. Soalnya kami jual air putih kan Pak, Iya. Pak Iron. Air harusnya ada putih, merek PDAM sendiri. Oh, nanti sebentar lagi. Oke. Sebentar lagi masalahnya kami tidak boleh berbisnis. Berbisnis. Tapi kan bisa gandeng perusahaan daerah yang lain juga. Ya, bisa sinergi. Bidadari misalnya. Bisa. Kan itu. Air bakunya dari kami, tinggal mereka treatment untuk di dalam bentuk kemasan. Mungkin masukan buat direktur Perumda Bidadari Bisa. berikutnya. Nanti ini semua kita mau kolaborasi dengan mereka. Oke. Nah, kita lanjut ini. Ada satu hal nih soal Ya. hotel. Nah, kita ngomong hotel ini. Ada yang katakan gini, kan ada beberapa kelangkaan air juga di beberapa titik. Ada yang berasumsi ini air ini tidak tiap hari jalan ini karena PDAM Perumda Pembeliling ini sedang berdagang air dan hotel, diutamakan hotel. Benar nggak itu? Jadi saya perlu tepis, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Saya perlu jelaskan. Spam PMS 2 hadir untuk rakyat. Oke. Di dalam perencanaan, saya sendiri yang kapal perencanaan, Pak, mulai dari nol. Di dalam perencanaannya, the time engineering design, keperuntukannya untuk apa? 20% dari kapasitas terpasang untuk pemenuhan kebutuhan non-domestik, yaitu hotel. Realisasinya sekarang apa? Belum sampai 20% itu dimakan oleh hotel-hotel. Belum terserap. Belum terserap semua. Berarti sebenarnya tidak ada Tidak. Jadi itu kan pemahaman. pemahaman. Pemahaman yang belum tentu benar adanya. Oke. Saya meluruskan, itu seperti yang saya jelaskan. Oke. Berarti baru hanya belum sampai 20%. Dari 100 liter kapasitas terpasang, 20% keperuntukan untuk pelanggan non-domestik. Pelanggan non-domestik ini terdiri siapa? Apa-apa saja. Hotel, industri, Iya. niaga kecil, niaga besar, restoran. Dan itu belum tersebar. Belum sampai 20% mereka pakai. Setiap bulan itu data-data teman-teman dari Hublang itu selalu update datanya, pemakaian. Berarti kalau ada hotel, saya masih ingat ini, beberapa bulan yang lalu kan saya pas menjelang ke titik, saya pernah menulis itu. Ada beberapa hotel yang menggunakan menyedot air di salah satu mata air. Ya. Lalu saya konfirmasi ke sini tuh. Salah satu alasan mereka pada saat itu ya, soalnya tidak mencukupi. Itu bohong itu berarti. Bohong. Setelah Pak Bupati dan Pak Wakil perintahan kita untuk menyikapi berita itu, kita langsung koordinasi dengan dinas teknis terkait, dinas kesehatan, Cipta Kerja, kita turun. Di jalur itu 24 jam airnya. Hanya,
Hanya ada oknum nakal lah. Ya. Hanya manajemen dari hotel itu ya yang memberikan informasi itu kurang tepat. Oh. Dan bukan hanya cuma ini, sampai dari Jakarta turun untuk ketemui saya. Apa yang terjadi itu? Bagi saya dengan berita itu kemarin adalah sebuah berita yang menggambarkan yang sebenarnya hotel itu. Dia sudah jadi pelanggan. Ya, tetapi dia hanya mau gratis saja menggunakan air itu. Wah. Betul. Diduga lah. Ya. Artinya apa? Setelah berita itu apa kita turun, Ya. akhirnya apa? Mereka menggunakan air kita lagi. Nah, sekarang full. Sudah menggunakan. full mereka. Ya. Harapan itu. Nah, artinya untuk hotel juga harganya beda ya. Beda. Jadi begini. Gap harganya kira-kira berapa? Kan tadi gini katanya itu. Kalau menggunakan aturan yang lama, Pergub 2018. 2018 ini, sebenarnya kita rugi. 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 Lalu kemudian menutupi kerugian ini tentu akan ada tingkatan harga yang beda kan? Beda. Ah. Sehingga apa? Untuk menutupi ini. Berapa besar gap? Besar nggak gapnya dengan harga? Gapnya kecil ya. Dulu kenapa antara zona utara dan selatan. Zona utara tahun 2018, 2019 sampai dengan tahun 2020 ya. Untuk zona utara, perhotelan utara itu 3 kali pompa kita. Ya, berarti biaya semakin tinggi. Sehingga mereka punya harga tarif kesepakatan lebih tinggi dari yang selatan. Selatan 1 kali pompa, baru gravitasi. Nah, kalau utara ini 3 kali. Pada saat itu. Nah, sekarang semua gravitasi hanya 1 kali pompa dari unit produksi PMSC masuk di reservoir induk Mata, baru digravitasikan. Sudah tidak ada energi lagi yang digunakan. Otomatis harus ada penyesuaian. Utara turun, selatan sawang ini. Itu. Gap dengan tarif dasar itu berapa besar? Justru dengan kita memperlakukan ini untuk mengurangi kerugian kita. Di tarif dasar tadi. Iya. Karena rata-rata kita, izin ya, saya berbicara data nih ya, maaf ya. Saya harus bicara data. Harus mengacu kepada akhirnya dirata-ratakan. Ya. Bandingkan dengan perhitungan seluruh biaya untuk menghasilkan air ini, kira-kira nilai rata-rata tarifnya berapa sih? Baru dibandingkan dengan realisasi. Gitu loh. Nah, ini apa? Ini tujuannya untuk bisa menjawab yang diamanatkan di Peraturan Mendagri 21 tentang tarif itu. Harus full cost recovery, pemulihan biaya operasional. Jadi sekarang udah tertutup belum? Belum, karena belum perubahan tarif ini tadi. Belum terrecovery semua ini? Belum, pemerintah masih rugi loh. Selisih tarif ini kan rugi. Belum ada keuntungannya? Belum. Karena itu tadi, bahwa ini kan tugas pemerintah untuk memenuhi hajat hidup banyak orang, yaitu hak dasar yang sangat hakiki. Gitu loh. Ini kalau perusahaan pure bisnis murni sudah kolaps. Ya. Tapi karena ini tugas pemerintah, ya, tetapi kami manajemen untuk mencari kira-kira strategi untuk bisa mengurangi kerugian ini, harus kan? Gitu. Harus dilakukan. Ini Pak Iron, contoh ya, seluruh biaya yang dikeluarkan 2023 ini loh Pak. Depresiasi, amortisasi, atas penyusutan. Ini semua biaya dimasukkan. Ini kan struktur biaya. Baru dihasilkan harga pokok produksi real, Pak. Harga pokok produksi real itu 9.527 per meter kubik. Rata-ratanya 5.600. Dibandingkan dengan realisasi, kita masih terjadi deviasi sekitar 291 rupiah antara rata-rata ini. Ini Pak, tarif rendah 6.700, tarif real 9.000, tarif penuh ini Pak. Oke, ini datanya. Dan
Artinya sebenarnya selama ini kita merugi. Rugi. Nah, Terbukti hasil audit kantor akuntan publik 2023 kita mengalami kerugian ini 9 miliar. 2023 rugi. 9 miliar karena selisih tadi. Ada selisih 3.791 rupiah terhadap harga pokok produksi real kita. Nah. Ini rata-ratanya gitu Pak. Nah, kembali ini. Nah, Imran, sebenarnya saya mau tanyakan ini, tapi ketika dijawab dengan rugi duluan ini, rugi kondisi lah. ruginya, tapi ini harus saya tanyakan. Ada yang bertanya begini, ada beberapa politisi bertanya ke saya, atau coba berdiskusi lah. Kok PDAM ini sejak berdiri sampai sekarang, ini nggak memberikan kontribusi pendapatan buat daerah ini? Ingat baik, ini sebuah proses perjalanan. Artinya tolong secara komprehensif melihatnya sebelum Sudah. dan sampai sekarang. Itu. Padahal begini, padahal ini ada yang mengatakan gini, enak sih jadi direktur. Perumda kenapa? Ini sudah disediakan semuanya, sudah ada pemerintah pusat menyediakan proses air di BBC, reservoir di Pemata gitu. Jadi, Enak ya, enak banget jadi enak pengamat. banget kan itu. Ya, ini tuh Saya boleh juga begini, Torio. Enak banget jadi pengamat ya. gampang saja. Ya. Jadi gini, oke, ini intermezzo. Tapi itu pertanyaan yang ada. Dan itu betul. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau tidak ada SDM, mau jadi apa? Bisakah tidak digunakan peralatan semua itu? Infrastruktur yang sudah dibangun. Kalau SDM-nya tidak tepat. Itu dia. Nah, ini kan coba kita melihat secara utuh ya. Betul. Karena apa tadi saya bilang? Tugas pemerintah, entah pemerintah pusat, provinsi, daerah, itu wajib hukumnya untuk menyiapkan hak dasar. Ini kan pemenuhan hak dasar masyarakat. Tugas pemerintah dong. Yang di kelompok pertama tadi nanti di dalam kita implementasi dalam bentuk blok-blok di dalam tarif pemakaian air tadi itu. Yang menyebabkan begini. Nah, sekarang apa? Hasil audit kantor angkutan publik kemarin memang kita rugi. Selisih tarif itu ini 9 miliar. iya, bagi saya tidak ada soal. Bagaimana sekarang saya untuk berpikir supaya mengurangi resiko kerugian? Ada potensi. Untuk mengurangi itu. Oh iya dong, Apa potensi? ada. Ini jangan tidurkan aset ini. Aset produktif ini harus diproduktifkan dulu. Terus seperti saya sudah jelaskan, dari 20% yang disiapkan untuk non-domestik perhotelan itu belum sampai ke sana. Oke. Apa salahnya kalau saya maksimalkan 20% untuk pemenuhan kebutuhan mereka? Kalau 20% ini dimaksimalkan, ketutup nggak? Tutup. Atau bahkan surplus? Masih ada idle kan? Masih ada kapasitas kan? Oke. Untuk memanfaatkan semua. Ingat saya bilang adalah pelanggan kita adalah pelanggan domestik kita, pelanggan rumah tangga ya. Pelanggan rumah tangga kita di sini. Ya, berapa jumlah pelanggan kita? Jumlah pelanggan kita sekarang untuk Labuan Bajo 8.421. Rumah tangga. Itu termasuk hotel? Iya, terdiri dari rumah tangganya 7.656 ini. Ini rumah tangga. Artinya sebenarnya apa? Dilihat dari komposisi pelanggan ini, pelanggan rumah tangga domestik yang paling besar, pemakaian air yang paling besar juga mereka. Dengan standar tadi. Iya, Standar dengan harga yang masih di bawah harga pokok kita gitu loh. Jadi kalau dibilang, oh besar kami ini, loh. Kalau dibilang juga Ada subsidi besar oleh pemerintah. Oke. Itu tadi pemahamannya, karena ini tugas pemerintah untuk memenuhi hajat banyak hidup orang. Kayak jadi benar tuh, enak tuh jadi pengamat. Enak benar jadi pengamat. Kalau ada yang bilang, oh enak benar jadi direktur PDM. Saya boleh dong, enak benar juga jadi pengamat. Oke. Tidak salah loh. Coba bayangkan ya, pengamat bilang, oh enak benar jadi direktur. Tetapi begitu masuk sampai di dalam, mari berbuat. Ini datanya. Ini datanya gitu loh. Oke. Jadi saya Pak, tua saya Iron, saya berbicara data, saya tidak mau berbicara angan-angan deh.
data, bagaimana data sekarang kita proyeksikan ke depan, kira-kira kita dari apa ke depannya. Ya terbukti tren kita kan naik ini loh Pak. Ya. Nanti saya pertunjukkan datanya. Tren kita naik. Nanti boleh Pak nanti ambil untuk dikompilasikan. Bagi saya ini kan perusahaan publik, ngapa-ngapain mau ditutup-tutup. Silakan supaya masyarakat melihat apakah kami ini tidak betul untuk bekerja. Tapi secara ini tren. Saya boleh cerita? Boleh. Testimoni dari orang tunanetra. Sebelum YMC 2 masuk, waktu itu masih YMC 1 kan, itu pelayanannya diatur waktu. Ada yang malam, ada yang pagi, dan siang. Satu ketika Om ini, kan dia juga pandai urut ya, ngomong sama Pak Wakil. Wakil, kami sudah berkelimpahan. Apa? Air. Sebelumnya kami jaga jam 2 pagi. Belum tentu air datang. Sekarang kami punya wadah penuh, air masih jalan. Terpaksa kami bikin bedeng sayur di samping rumah. Berarti apa kesimpulannya Pak? Kalau kita berpijak masa lalu, kita tidak akan keluar dari persoalan ini. Tetapi ini menjadi referensi untuk ke depan dari masa lalu. Saya yakin, saya sepakat itu. Kalau kita berutak-atik masa lalu yang belum tentu dibandingkan dengan sekarang, pasti sudah banyak bergeser. Gitu loh. Dan saya yakin hampir seluruh pelanggan yang ada di Labuan Bajo sudah mengakui, hanya mungkin dengan cara beda-beda ya. Nah, contoh Pak Iron juga kan, dengan Pak mengambil saya untuk podcast ini kan, tentu Pak Iron juga mengaku bahwa ada perubahan. Oh ya, ada. Ya, kita juga merasakan. Dulu daerah saya itu air sulit, sekarang itu tadi sampai penuh juga, Pak. Bahkan sampai penuh, buang-buang. Tidak tahu tamu akhirnya gimana habis lagi. setelah itu bulan berikut, kenapa besar sapnya air? Itu ini ya. repot, kan? Oke, Pak Direktur. Ya. Tentu kalau kita mau bicarakan semuanya kan tidak akan habis. Waktu tidak akan habis. Banyak hal yang mau ini. Terima kasih sudah mau berbagi cerita, berbagi informasi. Tentu ya kita berharap bahwa publik akhirnya paham tentang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini butuh edukasi terus-menerus. Oke. Pastilah Pak, artinya apa? Tidak bagus juga kalau pelanggan PDM sudah tidak ada riak-riak. Kalau ada riak berarti butuh perhatian.